Coba kita bandingkan waktu yang disediakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehari semalam dengan waktu yang diminta Allah kepada kita untuk menyembahnya. Jangankan dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki untuk kita berbulan-bulan, bertahun-tahun, beberapa jam saja kita coba menahan lapar dan haus, terasa sekali betapa rasanya dampaknya kepada diri kita. Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel. Sobat DB, kita telah menjalankan ibadah puasa melewati pertengahan bulan Ramadan tanggal 16 Ramadan 1447 Hijriah, atau pada hari ini Jumat tanggal 6 Maret 2026 Masehi. Dan kita telah merasakan bagaimana rasanya kita melaksanakan ibadah puasa. Apakah kita sempat menjadikan puasa ini sebagai bahan penyadaran pada diri kita bahwa rezeki dari Allah Subhanahu wa taala itu memang sangat-sangat diharapkan oleh makhluknya, terutama oleh kita umat manusia. Jangankan dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki untuk kita berbulan-bulan, bertahun-tahun, beberapa jam saja kita coba menahan lapar dan haus, terasa sekali betapa rasanya dampaknya kepada diri kita. Jadi, andaikan kita mencoba merenungkan betapa besarnya arti rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita selama ini. Dan tentu sangatlah pantas kita bersyukur kepada Allah atas rezeki yang diberikannya kepada kita, baik berupa uang, berupa harta benda seperti rumah, kendaraan, termasuk juga pakaian yang kita pakai. Andaikan Allah tidak memberikan rezeki kepada kita atau menyetop rezeki kita, bagaimanapun kita berusaha keras kemana-mana membanting tulang memeras keringat, niscaya kita tidak akan mendapatkannya. Karena itu, dengan kita berpuasa ini, tentu kita dapat menyadari betapa besarnya nikmat Allah kepada kita, terutama apabila kita bawakan kepada rezeki yang kita dapatkan selama ini atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita coba merenungkan lebih dalam lagi, tentu kita akan dapat menyadari apabila Allah memberi kita rezeki, sepantasnya pula lah kita berbagi kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkannya, yang mungkin dia lebih berkekurangan dibandingkan kita. Jadi, puasa ini bisa menyadarkan kita
bahwa kita apabila diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang berlebih, tidaklah sepantasnya kita menyombongkan diri, congkak, angkuh, merasa kita yang paling hebat. Karena kehebatan kita lah kita mendapatkan uang yang lebih banyak dari yang lain, rumah yang lebih bagus dari yang lain, mobil yang lebih mewah dari yang lain, pakaian yang lebih mentereng dari yang lain. Bukan. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu dapat menyadarkan kita bahwa alangkah senangnya hati orang-orang yang mungkin berada di bawah kita apabila kita mau dengan ikhlas berbagi kepadanya. Jadi Sobat DB, apabila kita renungkan terutama dari sisi ekonomi, maka kita akan dapat menjadikan puasa ini sebagai bahan untuk menyadarkan diri kita betapa besarnya nikmat Allah atas rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan sepantasnya lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tentu akan menyadari benar bagaimanapun kerasnya usaha kita, bagaimanapun lincahnya kita berusaha, andaikan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rezeki kepada kita, tidak akan ada artinya usaha kita. Tidak akan ada artinya kelincahan kita itu. Karena itu sekali lagi, sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sepantasnya pula kita berbagi kepada sesama atas rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Dan sepantasnya pula kita agaknya mendoakan orang-orang di sekitar kita agar diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang banyak pula. Dan Sobat DB, apapun bisnis yang kita jalankan, andaikan Allah tidak memberikan keberuntungan, kita tidak akan beruntung. Kita akan gagal. Sobat DB, dengan datangnya bulan Ramadan tahun ini, seyogyanya lah kita semakin menyadari bahwa kita sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tentu sangat pantas, sangat wajar memenuhi kewajiban kita kepada Allah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadanya. Kita sungguh sangat wajar memenuhi kewajiban kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala tidak membuat kita menghalangi untuk bekerja, menghalangi untuk berikhtiar, dan sama sekali tidak membuat kita terhalang mencari nafkah kita, menjemput rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Karena itu, tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak menjalankan suruhan Allah dan untuk kita tidak menghentikan larangan Allah karena kesibukan kita sehari-hari. Tidak ada alasan itu. Sebab Allah tidak membuat kita terhalang mencari nafkah karena menyembahnya. Bayangkan Sobat DB, untuk sholat saja. Sholat kita 5 waktu sehari semalam yang wajib. Dalam 5 waktu itu,
paling lama kita sholat satu waktu itu paling lama 20 menit itu sudah sangat lama. 20 menit. Katakanlah 20 menit. 20 menit dikali 5, 100 menit. Berapa menit Allah Subhanahu wa taala menyediakan waktu untuk kita sehari semalam? Coba kita bandingkan waktu yang disediakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehari semalam dengan waktu yang diminta Allah kepada kita untuk menyembahnya. Waktu sehari semalam 24 jam. Kita hanya memerlukan waktu paling lama untuk memenuhi kewajiban kita menyembah Allah Subhanahu wa taala sehari semalam itu 100 menit. 1 jam 40 menit. Sedangkan Allah menyediakan waktu untuk kita 24 jam. Tidak sampai 2 jam Allah meminta kita menyembahnya sehari semalam dengan waktu yang disediakannya 24 jam sehari semalam. Bayangkan keterlaluannya kita. Kalau kita enggan juga mempergunakan waktu untuk menyembahnya. Tidak sampai waktu yang 24 jam disediakan Allah Subhanahu wa taala itu untuk kita. Dia minta kita menyembahnya 2 jam. Tidak sampai 2 jam. Tetapi mengapa kita berat juga menyembahnya? Tentu sungguh keterlaluan jadinya. Kalau dibandingkan dengan pemberian Allah kepada kita. Terutama berupa rezeki yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, berupa pakaian, yang kita tempati, berupa rumah, yang kita kendarai, berupa kendaraan. Coba bayangkan. Sobat DB, mari kita jadikan puasa ini untuk menyadarkan diri kita bahwa kita benar-benar sangat pantas menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sangat pantas bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan sangat pantas pula kita berbagi terhadap sesama, terutama orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkannya. Dan mari kita bekerja keras. Mari kita selalu berikhtiar untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kerja keras dan ikhtiar kita itu tidak menghalangi kita beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. DB Channel selalu mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh pemirsa DB Channel mendapatkan rezeki dari Allah sebanyak-banyaknya sehingga menjadi orang kaya raya. Kalau berbisnis menjadi pebisnis yang sukses, menjadi pengusaha yang sukses. Demikian juga dengan profesi-profesi lainnya. Salam sukses dari DB Channel. Salam sukses dari saya, Abu Saminarda. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.